Jadi Liang Karampuang kayaknya disurvei oleh teman-teman Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 19. Sebelumnya sih Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar ya. Nah, di sana itu lokasinya dekat dengan apa? Taman Nasional Banti Murung Bulu Saraung. Jadi sekitar mungkin hampir berapa? 100 meter apa 800 meter ya di sana. Nah, itu di 2017 jadi mereka sudah sampai ke arah Leang Jarye. Ya, Leang Jarye itu salah satu situs yang punya dating juga di 2014 sekitar 39.000 tahunan untuk cap tangannya. Nah, di Leang Karampuang, jadi itu Leang Karampuang itu bukit yang berdiri sendiri ya di seberangnya Leang Jarye. Jadi kalau kita lihat di sana itu ada beberapa situs, kalau tidak salah dari penjelasannya Pak Oki Amrullah yang menemukan, dia itu salah satu polisi khusus cagar budaya. Nah, Pak Oki ini saya jelaskan dulu ya Pak Oki ya. Dia itu menemani saya survei kemana-mana tuh di Maros. Jadi sampai ke daerah Simbang yang publikasi tahun berapa? 2021. Ada namanya Leang Balangajia itu bersama Pak Oki, Pak Asri juga. Nah, jadi karakteristik Leang Karampuang itu seperti Leang Bulu Sipong 4. Jadi dia ada mungkin Karampuang tuh ada 3 teras ya sampai ke atas. Kalau kita lihat yang dari drone itu yang paling atas ada colokan terbuka itu. Nah, itu lantai 3-nya. Nah, tapi untuk gambar-gambarnya itu ada di yang dominan di lantai 2-nya lah. Nah, lantai 2-nya seperti kayak Leang Bulu Sipong 4. Jadi kalau sekarang kita harus naik pakai tangga, atau kalau Leang Karampuang kita harus pakai tali panjat gitu ya, biar aman. Nah, di Leang Karampuang di 2017 juga pada saat saya riset bersama Profesor Adam Rum dengan Profesor Maxim Aubert bersama teman-teman BPK sama mahasiswa Unhas atau mahasiswa Haluleo Kendari, itu kebanyakan cap tangan di sana kita temukan. Tapi yang menarik ada juga beberapa gambar scene atau adegan gitu ya. Ada figur manusia 3, terus ada gambar babi itu yang di panel yang di dating ya. Tapi yang menarik juga kalau kita lihat di langit-langit itu ada beberapa gambar babi berkelompok gitu. Ada yang besar, ada yang kecil. Kalau teman-teman menyebut ada babi beranak gitu karena gambar ada babi melengkung terus di bagian bawahnya ada babi kecil tuh di sana. Nah, jadi untuk pengambilan sampel setelahnya itu di 2000 kalau tidak salah 2019 yaitu. Nah, itu kita ke daerah ada namanya Leanggaran 3, kita cari gambar-gambar warna hitam karena pernah diambil di Leang Bulu Betway juga yang sudah terpublish di 2021. Nah, di 2019 kita ke Leanggaran 3 terus ke Leang Karampuang. Nah, di Karampuang kita kita udah spotting sih pada saat saya recording dengan Pak Oki. Ada yang timelapse itu bisa dilihat. Jadi saya Pak Oki, terus ada Bang Anto, terus ada Pak Muslimin. Nah, kita udah diskusi ini mana aja nih yang bisa diambil untuk sampel pertanggalan. Akhirnya di 2019 dengan Pak Max, dengan Pak Budianto Hakim, dengan beberapa peneliti, Kak Rustan juga yang dari BPK. Nah, itu kita ambil sampel pertanggalannya di 2019. Nah, untuk analisisnya, untuk di laboratorium, karena ini kan kita bawa ke Australia, itu di tahun kemarin 2023 itu saya bersama Profesor Maxim Aubert ke Southern Cross University di Lismore di New South Wales. Jadi dari Gold Coast tuh saya nyetir mobil tuh Mas sendiri, terus mampir ke rumah Pak Max, saya taruh mobil saya di sana, terus bareng Pak Max pakai mobilnya dia ke Lismore. Itu beberapa minggu karena kita mengerjakan juga publikasi untuk yang ke depan. Nah, artikel ini yang 51.200 tahun yang lalu itu, ini merupakan draft publikasi pertama untuk PhD saya nih Mas di Griffith University.
Jadi setelah dianalisis menggunakan laser ablation oleh Pak Max sama Pak Renaud, itu diketahui bahwa yang umur paling tua itu figur manusia kedua ya, yang umur 51.000 tahun. Nah, kenapa ini mungkin di-accept sama Nature Journal? Karena ada novelty-nya dari segi metodenya. Metode sebelumnya itu kan untuk sub-sub sampel itu diambil dengan micro excavation, jadi dikorek itu sedikit-sedikit, terus di range gitu, jadi umurnya paling berapa range-nya gitu yang mendekati. Nah, kalau laser ablation kan lebih detail lagi, lebih akurat, terus dia lebih hemat dan lebih cepat Mas untuk pengambilan ininya, sampelnya. Sampelnya kan kecil-kecil nih, bisa mungkin di bawah 5 mili, 1 senti lah. Nah, itu kita di Lismore di Southern Cross University di labnya, itu tuh sampelnya kan dipotong 2. Setelah dipotong 2 itu dipolis, ada polisnya sampai halus benar. Kalau sudah halus ditaruh di cetakan kue itu, baru dikasih resin. Nah, setelah diresin dipolis lagi, halus lagi, baru difoto sebelum untuk dianalisis dengan laser ablation. Nah, baru setelah itu masuk ke mesin laser ablation ya, dengan menggunakan 40 mikron gitu, ada ukurannya ya di metodenya itu Mas, 40 mikron untuk per satu garis laser itu. Nah, setelah itu baru mungkin ada perhitungannya juga, itu Pak Renaud yang mengerti, saya juga nggak terlalu paham, karena itu saya cuma ada waktu 1 bulan tahun kemarin di sana. Jadi di Griffith 1 bulan untuk analisis, terus pulang aja ke sini. Nah, alhamdulillah kita bisa sabit nih. Selain itu, jadi kita meredating umurnya Leang Bulu Sipong 4 kan dari 44.000 menjadi 4.000 tahun lebih tua, jadi 48.000 tahun. Dan yang adegan scene ini yang relasi hubungan manusia dengan hewan itu di 51.200 tahun yang lalu. Kalau menurut saya ini progresif banget, kita dari riset terus ya cuma beberapa tahun langsung publish gitu. Karena ini kita riset kan mau mencari bagaimana sih orang bermigrasi kan dari paparan Sunda ke paparan Sahul. Sedangkan bukti-bukti arkeologis itu sudah ada ya, yang di Australia kan itu di 65.000 tahun di Majabebe. Sedangkan di kita paling tua di Nusantara itu di Sumatera yang berapa? 70.000 tahunan lah, yang di lidah air itu. Manusianya tinggalan human remains-nya. Nah, sedangkan dari ekskavasi itu masih sedikit tuh yang berumur di 50.000, 60.000. Makanya temuan pertanggalan di gambar cadas ini sangat membantu sekali bahwa sudah ada nih aktivitas manusia di 50.000 tahun di Wallacea, khususnya di Maros Pangkep ya Mas. Jadi itu sangat penting. Terus semakin mempertegas publikasi-publikasi kita sebelumnya Mas, bahwa dominasi gambar di Eropa yang sudah puluhan tahun bercokol gitu di dunia ilmiah untuk gambar cadas, ternyata di Indonesia juga sudah ada manusia yang bermigrasi ke Australia membawa seni, juga sudah ada dari awal. Terus mungkin gambar-gambar yang ada kan Profesor Adam Broom juga sudah menjelaskan bahwa tidak hanya untuk menggambarkan kehidupan perburuan aja, mungkin ada makna-makna spiritualitas seperti teriantrofi kan, setengah manusia setengah hewan yang digambarkan itu kan tidak real. Mungkin bisa menjelaskan mitologi yang ada di Nusantara, seperti manusia serigala gitu kan, di kita ada juga manusia burung Mas. Cerita-cerita rakyat itu mungkin yaitu sudah ada sejak zaman prasejarah seperti itu. Sebenarnya di situs yang lain ada juga kita ketemukan Mas, ada
gambar figur manusia. Dia ada tiga imaji ya, figur manusia, terus manusia setengah burung, terus ada gambar burung. Nah ini menarik juga, si penggambar, saya tidak tahu juga, mungkin satu orang atau lebih ini yang menggambar, karena sebaran situsnya yang sudah ditemukan oleh BPK dan teman-teman kita meneliti itu sudah hampir 400-an situs yang ada gambar cadas. Jadi masif sekali itu di kawasan Maros, Pangkep sampai ke Bone itu gambar-gambarnya, terutama mungkin cap tangan, terus ada yang yang cap tangan normal, terus ada juga yang berjari runcing, terus ada juga gambar binatang kayak babi, anoa gitu. Nah itu menurut saya mereka sudah sangat mengenal lah lingkungan di sana bagaimana, terus cara mereka bertahan hidup atau beradaptasi dengan lingkungannya dari 50.000 tahun sampai ke mungkin ya sudah berganti ya. Kayak ada manusia toala juga kan di awal-awal Holosen sampai penutur Austronesia yang ada sekarang di Sulawesi. Kalau yang sering ke lapangan itu kan ya untuk awal-awal itu saya, Pak Oki sama beberapa teman nih. Terus ada juga tim fotografi nih, misalnya Mas Ratno Sardi, ini dia dari PR Prasejarah dan Sejarah di BRIN juga. Dia memang jago Mas fotografi, jadi beliau yang foto untuk fotogrametri, terus setelah itu tuh di lapangan saya tracing tuh. Jadi foto terus kita olah dulu pakai ada namanya plugin software untuk gambar cadas, itu di Stretch. Itu ada artikel saya, bisa di searching Mas. Itu jadi kita bisa tahu lebih jelas gambarnya. Setelah itu saya tracing. Nah sebenarnya setelah 2017 itu saya sudah foto juga, sudah tracing. Cuma kata Pak Adam, ini kurang bagus untuk nature. Jadi di tahun kemarin itu 2023 pas penelitian bareng Pak Adam di sana, Nono ambil lagi yang lebih high resolution, itu hampir berapa ratus mega itu Mas. Laptop saya sampai blue screen. Ini diganti laptop baru ini sama Pamex. Jadi untuk trace, karena berat filenya, akhirnya dibelikan laptop baru, saya tracing ulang. Wah itu 2 minggu itu saya begadang-begadang di leang-leang untuk tracing gambar. Terus akhirnya diolah lagi sama Nono, lebih artistik, yang bisa dilihat sekarang lah gambarnya seperti itu. Dan juga ada kita karena punya ada alat BLK 360, Mas Dewangga nih spesialisnya untuk bikin 3D guanya. Terus teman-teman BPK yang temani ya banyak lah di sini, ada Bang Anjus, Bang Dul, Bang Imo, Katang. Nah Katang ini dia yang ketua tim risetnya bukan tim riset, tim surveinya dari BPK. Jadi kita masukkan jadi kolaborator kita. Terus ada juga ya senior kita sama para kepala yang bertanggung jawab ya di riset ini. Terus kita juga dulu dengan almarhum Dr. Pindi Setiawan ya, masih riset tuh kita di 2017-2018. Terakhir di 2021 nih kita bareng di Maros untuk riset, makanya kita jadikan co-author juga. Kita punya Indonesia nih, kita punya kolaborasi dengan Google, itu kayaknya situs terbanyak yang sudah ada street view-nya Mas. Nanti di Agustus kita rilis di Inari Expo di Cibinong. Hampir 20-an situs gambar cadas, Maros Pangkep terutama paling banyak, sekitar 17-an situs. Terus ada 5 situs di Muna dan juga 1 situs di Kalimantan Timur. Kalau di arkeologi kan untuk penelitian itu mengenai bendanya, terus waktunya, dia umurnya di berapa ribu, terus interpretasinya seperti apa kan, ruang dan waktu itunya. Nah alhamdulillahnya karena penelitian saya tentang migrasi manusia prasejarah dari perspektif lukisan gua, jadi ke depan kita bisa tahu tuh umur di Sulawesi Tenggara berapa dari gambar-gambar cadasnya sampai ke Papua. Nah Papua itu kita ambil di Misol, Kaimana sama Fakfak. Nah itu ke depan lah semoga saya dapat grant untuk tahu tuh hubungan migrasi jalur utara
dari Sulawesi, dari Kalimantan, Sulawesi, Seram sampai Papua, sama yang migrasi jalur selatan itu. Kalau gambar cadas itu paling barat di wilayah selatan itu kayak Alor, Kupang, baru rame itu di mana Kisar, Wetar gitu kan, ada di Timor Leste di Tutuala ada juga. Nah kita belum tahu tuh umurnya, baru ada satu di daerah Tutuala itu disertasi bagian dari disertasinya Profesor Maxim Aubert juga, itu sekitar 28.000 tahun. Tapi saya sudah tanya ke Ibu Su, ada beberapa foto juga di Kisar, mungkin nanti ke depan kita bisa ambil sama yang di Kei sama di Seram. Semoga lah ada waktunya Mas, jadi kita tahu nih Indonesia itu lengkap lah untuk pertanggalannya, dari yang Pleistosen yang dari 50.000 sampai 17.000, terus di zaman Holosen nih kita nanti ke depan kita bisa tahu juga. Kita sudah ada sih dari disertasi saya itu pertanggalannya, cuma kan kita perlu berstrategi untuk publikasi Mas, jadi tidak semuanya dalam satu artikel. Ini karena kita melihat yang artikel di 2019 itu harusnya sebenarnya ada 2 artikel masuk di Nature. Yang di Bulu Sipong 4 itu kan udah rilis tuh. Nah yang di 2021 itu harusnya bareng di Nature, cuma Nature menolak. Padahal itu umurnya lebih tua loh yang Liang Tedonge. Makanya itu publish di Science Advance. Nah kita melihat ke sana, nanti kita berstrategi aja dulu. Ini aja artikel metodenya dulu nih yang di Nature kita rilis, baru nanti yang Sulawesi Tenggara sama yang Papua. Dari gambar cadas yang menarik itu kan sekarang kita sudah tahu bahwa ternyata kalau melihat flashback ke artikel sebelumnya yang di 2018 kan di Kalimantan nih Mas. Jadi yang paling tua itu kan gambar binatang terus cap tangan, baru figur manusia itu di 13.000 tahun. Itu di kesimpulan artikelnya yang 2018 lah. Ternyata kita tahu bahwa artikel 2019 menjelaskan bahwa figur manusia ternyata udah digambarkan bareng-bareng nih dengan binatang. Ternyata ditegaskan juga di artikel yang sekarang di 2024 bahwa manusia sudah menggambar relasi manusia dan hewan itu di awal-awal mereka datang ke Nusantara di 51.000 tahun. Nah selain itu dari penggambaran cap tangan ada yang menarik juga Mas. Kayak Kalimantan nih, dia ada pola yang khas, kayak gambar tangan kan disemprot tuh jadi negatif, terus ada isian titik-titik sama garis di dalamnya. Itu ada sekitar 30-an pola itu di Kalimantan. Ternyata di Sulawesi juga, ini kita tidak belum analisis lebih mendalam ya. Ternyata di Sulawesi ada juga yang titik-titik, yang garis tuh nggak ada. Itu jadi pattern apa enggak, kita harus tahu nih ke depan nanti gimana. Tapi yang menarik bedanya dengan Kalimantan tadi, yang Sulawesi itu ada gambar cap tangan jari runcing. Ini sudah saya publikasikan nih Mas di 2016, bahwa itu gambar itu tidak hanya di Sulawesi bagian selatan aja, dia sampai ke Sulawesi Tenggara, sampai ke Muna tuh. Kita dapat tambahan situs itu tahun kemarin, ada di Enrekang, ada juga namanya Gua Lokomalilin. Di situ ada cap tangan jari runcing juga. Sampai ke daerah Morowali, itu ada namanya Gua Andomo. Terus di Sombori kita ketemu juga. Nah, cap tangan jari runcing ini mungkin bisa menegaskan itu bagaimana, karena bentukannya kan dia melengkung ya Mas ya, kayak bentuk huruf K. Mungkin mereka bermigrasi nih, entah lewat jalur darat atau langsung lewat jalur laut pakai perahu gitu ya di 50.000 tahun atau sebelumnya. Karena kita lihat nih dari di Maros Pangkep ada, terus di Lokomalilin Enrekang sampai ke Sulawesi Tenggara itu di Sombori, di Gua Berlian sama Gua Mbokita itu ada juga, sampai ke Muna di Metanduno itu kita tahu ada juga, sampai temuan baru situs yang kita temukan 2022 itu di Buton Tengah. Itu Buton Tengah tuh kita ini Mas, jadi dia di Pulau Muna tapi namanya Buton Tengah. Kita ini agak kagok juga nyebutin ya. Jadi pas di IPPE kemarin 2022 saya presentasikan Southern Coastal Muna Island lah. Situ ada beberapa, itu ternyata ada juga cap tangan jari runcing. Jadi nah jari runcing ini ya bisa mempertegas lah bahwa ternyata ada migrasi nih orang
dari apakah itu dari selatan ke tenggara atau dari bisa mereka via jalur darat ya mas. Terus bisa juga mereka mungkin menggunakan water transportation ya, kita nggak tahu itu pakai dugout atau pakai raft atau pakai apa, karena masih sedikit apa ya penelitian tentang transportasi air di Nusantara. Kita alhamdulillahnya nih mas, ada kolaborasi risetnya bareng dengan universitas, terus untuk partnership medianya juga kayak dengan Google kita sudah ada juga, jadi udah enak lah kalau untuk publikasi ke depannya. Mungkin teman-teman di lokal nih kemarin kalau saya lihat nih ada namanya Yayasan Bumi Tuala, itu arkeolog juga sih, teman saya juga Fardi sama Basran juga sama Pak Budi, mungkin untuk pengamanannya dulu mas. Jadi sebenarnya sudah ada juru pelihara dari BPK, tapi awareness ke masyarakat sekitarnya sudah dilakukan tuh. Kayaknya kemarin itu ada dengan kepala desa, terus masyarakat sekitar, ada sosialisasi dari Pak Budi sama Bastan. Itu yang mengakomodasi dari Yayasan Bumi Tuala, itu teman-teman arkeo juga sih, ada Nono, ada Fardi juga. Jadi meningkatkan awareness-nya juga. Jadi semoga ke depan ya banyak keterlibatan lah dari masyarakat sekitar. Walaupun memang misalnya kalau saya survei ini nemu situs baru ya, saya dengan Pak Asri, dengan Pak Oki pasti tanya juga ke penduduk-penduduk, minta diantar gitu ke situs, baru kita merekam bareng. Beberapa situs kayak di Liang Tedonge juga juru peliharanya, karena si Pamuin itu dia yang menunjukkan ke situs, baru akhirnya dia dijadikan juru pelihara. Jadi awareness ke masyarakat. Kalau untuk internasional sih mungkin ya kita mau buat pameran tuh nanti di Inari Expo ya mas. Ya kita juga karena udah punya 3D, jadi saya kan di digital arkeologi nih, di PR arkeometri. Nah ke depan kalau kita ada situs-situs baru ya sebisa mungkin, karena dari segi konservasi kalau yang kita lihat di hampir setiap situs gambar cadas sebagian besar itu mengalami pengelupasan ya. Itu bisa jadi karena global warming pertama mas, terus ada pengaruh pengunjung lah. Ya kita tidak menafikan mungkin ada teman misalnya datang ke situs, ada yang masih merokok gitu di situs, itu kan sebisa mungkin sih kalau saya, karena saya nggak ngerokok, saya ngasih tahu jangan dulu masuk, kalau mau ngerokok ya di luar lah gitu, seperti itu. Jadi itu kalau dari peneliti sendiri ya itu pertama kita mengkonservasi ya dengan perekaman reguler lah. Misalnya tiap tahun karena kita datang ke penelitian Maros Pangkep dengan Pak Adamrum, sebisa mungkin kita datangi situs terus kita recording satu-satu lagi gitu, seperti itu mas. Dan dengan digital, yaitu dengan membuat 3D-nya mas, seperti itu. Kalau kita misalnya lingkungannya berubah, kayak misalnya pepohonannya tadinya rapat terus agak terbuka, itu pasti ada pengaruhnya, bisa semakin aus. Itu beberapa situs ada juga seperti itu, kayak di Tebing Ambe gitu yang di arah pesisir itu kayaknya lebih aus pas saat kita ketemukan di 2017 gitu. Yang kita harapkan sih ke depan nanti Liang Karampuang jadi salah satu cagar budaya nasional juga mas. Kemarin kan 3 situs sudah mas. Jadi Liang Timpusing itu sudah jadi cagar budaya nasional. Terus Bulu Sipong 4 dan Tedonge itu di Prasidang Cagar Budaya Nasional sudah ditetapkan juga. Jadi mungkin di akhir tahun tuh sudah ada 3 situs gambar cadas termasuk dari cagar budaya nasional. Ke depan karena ada seminar itu di bulan kemarin itu tentang untuk World Heritage. Nah itu dari publikasi ini semakin menguatkan nih mas untuk YOV-nya tuh. Jadi naskah akademiknya lah. Antara Kalimantan Timur, terus Sulawesi Selatan, kan sekarang masih tentatif list ya di World Heritage. Jadi itu sih harapan dari cagar budaya dunia lah. Jadi sudah ada kolaborasi dengan Petotonasa untuk tindakan preventif agar gambar cadasnya nggak rusak. Terus di Liang Jarye, yang saya tahu di Gua Anawai lagi yang di Sulawesi Tenggara, sama di Metanduno tuh mas. Jadi BPK udah punya sistemnya reguler, itu setiap 4 bulan sekali kah datang ke situsnya.
Kalau saya sebagai peneliti ya itu, saya datang misalnya ada penelitian di sana ya saya coba rekam ulang. Kayak misalnya di Gua Harimau di Sumatera, kalau saya ke sana datang, saya foto ulang lagi satu-satu gitu mas. Walaupun ya cepat aja, nggak ini, yang penting kita tahu ada skala lah untuk pembandingnya seperti itu sih. Kalau yang lebih proper kan harus derajatnya berapa, arahnya berapa, ketinggiannya harus sama. Jadi itulah yang dilakukan oleh BPK lah. Karena kan tupoksinya mereka ya. Kalau peneliti datang meneliti terus apa yang menarik baru kita tulis ya, seperti itu sih. Semoga ya masyarakat Indonesia semakin bangga dengan adanya tinggalan gambar cadas ya di Nusantara ini. Di Indonesia jadi tidak hanya Eropa saja yang harus membanggakan. Nah itu kan nanti berefek kalau masyarakat sudah bangga, sudah awareness terhadap situsnya. Seperti untuk masyarakat lokal mereka bisa meningkatkan. Kemarin kan ada pertanyaan tuh bagaimana cara meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar, yaitu dengan adanya kegiatan lebih banyak di sana, terus mungkin bisa bikin souvenir kayak kita peneliti juga kan kita bikin souvenir ngasih ke para stakeholder gitu. Nah itu masyarakat lokal bisa bikin kayak untuk t-shirt kah, terus atau koin kah yang sekarang, atau mug yang ada gambar rocker itu kan bisa dijual ya di Taman Prasejarah Leang-Leang, walaupun mungkin ada proses ya, nggak langsung instan mereka ini dapatnya. Ini kita lagi pengen nih, kan sudah ada nih Yayasan Bumi Toala di sana mas. Saya sudah ini aja ngasih coba dibikin apa kayak travel agent gitu. Jadi mereka mengkoordinir kalau ada, kan pasti antusias mas, nggak hanya orang Indonesia aja tuh yang mau ke situ. Coba mereka bikin itinerary-nya, terus costingnya berapa, nah mereka bisa open trip tuh ke sana. Dan itu kan lebih terakomodir, lebih terkontrol juga karena arkeolog yang mengantar tuh. Kalau untuk generasi ke depan yang mau belajar arkeologi ya, kan di Indonesia sudah ada 6 universitas yang ada arkeologinya. Ya tinggal masuk, belajar, terus seneng sih. Kalau kita seneng kan kita nggak merasa terbebani ya. Misalnya kalau saya seneng jalan-jalan ke hutan gitu, traveling, wah, lihat situ seneng banget mas. Jadi harus senang dulu baru kita bisa passion ya terhadap apa yang kita teliti. Seperti itu sih mas.